السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, masalah demi masalah hari ini menimpa kaum muslimin. Dari mulai miskin, terjajah, diadu domba, sengsara, berbagai macam penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Tidak terkecuali apa yang ada di negeri kita, yang kita saksikan hampir setiap hari. Masalah demi masalah merundung kaum muslimin. Dan masalah ini muncul karena apa? Karena kaum muslimin jauh dari sunnah. Karena kaum muslimin tidak memahami sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin terjatuh dalam berbagai macam bid'ah. Muncullah masalah-masalah itu. Ambil contoh sederhana, kemacetan di Jakarta ini. Ini kan masalah. Tanpa polisi, tanpa aparat, tanpa petugas, seandainya kaum muslimin mengamalkan satu sunnah, insya Allah kemacetan itu akan berkurang banyak. Apa? Kaum muslimin meninggalkan riba, takut riba, tidak mau bermain riba. Berapa banyak mobil motor yang berkurang kalau kaum muslimin takut riba. Hari ini kaum muslimin tidak takut riba, tidak meninggalkan riba. Punya duit 10 juta, 15 juta, bisa bawa pulang mobil. Tinggal nanti nyicil. Dan cicilannya itu jelas riba, karena beda dengan harga aslinya. Intinya dia pinjam 100 juta untuk beli mobil. Mengembalikannya apakah 100 juta? Tidak mungkin. Ada yang 110, ada 115, ada 120. Apa itu? Ya riba. Riba. Hanya diputar-putar. Persis seperti Yahudi. Agar tidak nampak riba, maka diputar-putar. Apa istilahnya? Hilah. Hilah Yahudi. Yang pertama dilakukan oleh Yahudi di hari Sabtu. Yang dengan hilah itu mereka dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Itu kaum muslimin tidak meninggalkan riba. Coba kalau kaum muslimin tidak mau bermain riba dan tidak takalluf, punya uang 100 juta, 90 juta beli mobil, nggak punya, ya sudah, nabung dulu misalnya, atau sabar. Berapa ribu mobil yang akan berkurang di Jakarta ini. Nah sekarang bertambah, gimana nggak macet? Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin tidak mengamalkan satu sunnah, yaitu menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari riba. Haji. Hari ini yang punya uang, yang punya duit, kasihan. Dia punya uang 60 juta, 80 juta untuk berangkat haji, tapi nggak bisa langsung berangkat. Nunggu 10 tahun lagi,
ada 15 tahun lagi, bahkan ada yang menunggu 20 tahun lagi. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Gara-gara kaum muslimin tidak takut riba dan difasilitasi oleh bank-bank ribawi, bahkan sebagian bank syariah katanya. Ya. Kan aturannya kalau tidak salah harus setor dulu 25 juta ya kan, agar nama itu masuk. Nah, bank-bank ribawi itu memberikan pinjaman 25 juta ya, agar nama masuk. Cukup uang muka 5 juta, bahkan saya dengar ada yang lebih kecil dari itu. Tentu hampir semua kita sanggup. Masuk nama, entah sehari bisa masuk berapa. Orang punya duit 5 juta, 3 juta kan banyak ya. Akhirnya ngantri belasan tahun, puluhan tahun. Kasihan yang punya uang. Padahal salah satu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya apa? Takalluf. Takalluf membebani diri dengan beban yang dia tidak sanggup. Allah tidak suka. Allah pun tidak membebani kita dengan beban yang kita tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita justru mau melawan ini. Ya. Uang nggak ada, duit nggak punya, ngapain berusaha untuk bisa store ONH? Ya sudah, sabar. Ini memaksakan diri. Allah tidak suka. Punya uang bisa berangkat, nggak punya sudah, sabar. Ini memaksakan diri. Akhirnya kasihan yang punya uang ya, harus menunggu belasan tahun, bahkan ada yang 20 tahun, 25 tahun gitu ya. Ini kira-kira betapa kaum muslimin semakin dirundung oleh masalah gara-gara tidak faham sunnah, jauh dari sunnah. Antum tahu salah satu masalah di Jakarta ini atau di kota-kota besar apa? Kuburan, pemakaman. Makin lama harus diperlebar, makin lama harus diperlebar. Padahal hanya untuk mayat. Gitu. Sementara siapa yang lebih butuh tempat? Mayat apa yang masih hidup? Tentu yang masih hidup. Ini untuk mayat saja sampai hektaran. Bahkan ada sebagian di mana itu sampai harganya luar biasa mahal, miliaran. Ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin tidak paham sunnah. Coba kalau paham sunnah sebagaimana Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat menguburkan mayat di Baqi. Satu mayat, satu kuburan. Satu kuburan, satu liang, satu mayat. Betul? Tidak. Satu liang bisa puluhan mayat, bisa ribuan mayat. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau satu liang, satu mayat, habis Madinah, habis Mekah 1400 tahun yang lalu. Entah berapa ratus juta, berapa miliar manusia yang harus dikubur, habis Madinah ya. Maka satu lubang itu bisa 10 mayat, 15 mayat, 20 mayat, ratusan mayat, ribuan mayat, nggak masalah. Memang sunnahnya mengubur mayat itu seperti itu. Nah, kaum muslimin nggak kenal sunnah ini. Dikiranya satu mayat, satu lubang, habis. Yeah. Kalau faham sunnah, untuk Jakarta ini bahkan mungkin 20 meter kali 20 meter, 400 meter, taruhlah 1000 lah, atau bahkan kurang dari itu, 500 meter persegi cukup. Misalnya ada yang meninggal, taruh aja ini nomor 1 sini ya. Ada yang meninggal lagi nomor 2, ada yang meninggal lagi nomor 3, ada yang meninggal lagi nomor 4, nomor 5, 6, terus sampai penuh. Ada yang meninggal lagi, balik lagi nomor 1, meninggal lagi nomor 2,
meninggal lagi nomor 3, terus sampai taruhlah 200 lubang atau 100 lubang lah, balik lagi ke situ. Insya Allah kan sudah menjadi tulang belulang, sudah nggak bau gitu ya. Nah ini mudah sekali. Nah kita tidak faham sunnah, dikiranya satu lubang satu mayat, maka dikasih nama. Oleh karena itu Rasul dan para sahabat nggak ada namanya kuburan itu. Kalau ada namanya banyak berirot ya kan, si A, si B, si C, ya. Nggak ada nama sampai hari ini. Antum insya Allah ke makam baki, mana yang Khalid bin Walid, mana yang Aisyah, mana yang Utsman, mana yang nggak ada yang tahu, karena memang nggak perlu tahu. Buat apa tahu? Buat apa? Ya, karena sunnah ziarah kubur itu, lihat aja salamnya. Assalamu alayka ya abi, apa assalamu alaikum ya ahlad diyar, ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar, salam bagi kalian semua wahai penghuni kubur ini. Bukan salam ke si fulan, kita langsung menuju ke kuburan ayah kita misalnya, ibu kita misalnya, nenek kita misalnya. Jadi semua ya, sunnahnya seperti itu, tidak pilih-pilih. Itu masih ingat barangkali malam-malam Rasulullah ke makam baki diikuti oleh Aisyah, karena Aisyah curiga malam-malam keluar. Nah, apa yang beliau ucapkan kepada ahli kubur baki tadi? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bukan seorang dua orang, gitu ya. Masalah selanjutnya, ini hampir setiap tahun muncul. Sepertinya tahun ini akan muncul lagi sesuatu yang apa ya, yang nggak enak didengar, yang nggak enak dilihat ya. Sama-sama muslim, sama-sama bangsa Indonesia, bahkan sama-sama satu kelurahan, bahkan ada yang sama-sama satu RT, tapi lebarannya beda. Kan nggak enak banget ini ya. Malu sama orang-orang kafir, katanya Islam agama sempurna, inna dina indallahil Islam, tapi menentukan satu Syawal, satu Ramadan nggak pecus katanya, nggak seragam. Gara-gara apa? Gara-gara nggak paham sunnah. Coba kalau kaum muslimin, terutama para tokoh, ormas, segala macam, faham sunnah, selesai. Apa sunnah dalam satu Ramadan, satu Syawal? Bukan 10 Dzulhijjah ya. Kita bahas satu Ramadan, satu Syawal. Kita nggak bahas tentang hisab ya, karena insya Allah antum sudah faham bahwa yang hak yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, hisab apa ru'yah? Ru'yah apa hisab? Jelas ru'yah ya, kalimatnya jelas, kata-katanya terang benderang. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian puasa Ramadan ketika hilal terlihat, dan akhiri puasa Ramadan berarti besok satu Syawal ketika hilal terlihat. Karena munculnya hilal menunjukkan pergantian bulan, awal bulan, satu Ramadan, satu Syawal. Fa'in gumma, jika mendung, maka genapkan bulan Sya'ban 30 hari, genapkan bulan Ramadan 30 hari. Mudah sekali, karena bulan di dalam Islam
hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, 29. Nggak mungkin 28, nggak mungkin 31. Ya, ini sederhana sekali, mudah sekali, ringan sekali, murah sekali, tanpa alat, ya, tanpa perhitungan yang merumitkan. Dan memang begitu sunnah, mudah, sederhana, ringan. Nah, masalah berikutnya, ketika hilal terlihat, ketika seseorang melihat hilal, taruhlah saya melihat hilal, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya teriak-teriak di internet, di televisi, di radio? Saya teriak-teriak, saudara-saudara, saya telah melihat hilal, berarti besok 1 Ramadan atau 1 Syawal? Tidak boleh. Berarti saya nggak faham sunnah. Ya. Siapapun yang melihat hilal di zaman Nabi selalu lapor kepada Nabi SAW. Nabilah yang mengumumkan bahwa besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Nabi wafat, siapapun yang melihat hilal lapor ke Abu Bakar. Abu Bakarlah yang mengumumkan besok 1 Syawal. Abu Bakar wafat, lapor ke Umar. Umar wafat, lapor ke Utsman, terus sampai penguasa kita hari ini. Dan itu yang dilakukan oleh kaum muslimin ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mengumumkan besok 1 Syawal aku telah melihat hilal? Gak ada riwayat. Atau Imam Nawawi, atau Sufyan bin Uyainah, atau Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Bukhari, Imam Muslim. Gak ada. Gak ada satupun imam ulama yang berani mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal karena kami telah melihat hilal. Gak ada. Apa kita katakan ulama-ulama kita itu bodoh, nggak tahu hilal, tidak pemberani? Ya. Yang kita katakan adalah, yang kita tanyakan adalah, apakah tokoh-tokoh kita ormas hari ini merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, Maliki dan seterusnya? Berani mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal sebelum pemerintah. Nggak berhak. Nggak berhak. Ya. Saya kira hanya beberapa puluh tahun terakhir, artinya 100 tahun yang lalu belum ada, belum pernah kedengeran. Bukan pemerintah yang sah, tapi berani mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Seandainya sunnah yang satu ini difahami oleh kaum muslimin, selesai permasalahan. Ya. Karena sangat tidak baik dan memalukan satu negeri kok Idul Fitrinya beda-beda. Kecuali beda negeri. Kita dengan Malaysia beda, kita dengan Saudi beda, nggak terlalu masalah. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Antara Mekah dengan Syam. Ketika Ibnu Abbas di Mekah dilapori bahwa di Syam dulu Jumat malam Sabtu, mestinya sekarang Sabtu malam Ahad. Kata Ibnu Abbas, biarkan Syam dengan hilal Syam, biarkan kita di Mekah dengan hilal Mekah. Padahal masih satu negeri kan, tapi memang jauh, nggak masalah. Ya. Yang masalah ya satu negeri seperti kita. Ya. Yang lebih yang tidak mungkin berselisih Idul Adha mestinya. Ya. Kalau Idul Adha mestinya seluruh negeri Muslim di muka bumi bareng. Kalau Idul Fitri bisa beda-beda, dan itu ada contoh di zaman sahabat Mekah dengan Syam tadi. Adapun Idul Adha lebih seragam lagi sedunia. Kenapa?
Nah, kembali ke sunnah lagi. Karena Rasul dan para sahabat selama puluhan tahun, sahabat kan 110 hijrah habis para sahabat. Padahal Nabi wafatkan 10 hijrah. Berarti para sahabat hidup di muka bumi setelah Nabi wafat 100 tahunan kira-kira. 100 tahunan kira-kira. Bersama dengan Nabi ya 123 tahun. Kalau Idul Adha itu setelah di Madinah, taruhlah 10 tahun ya, berarti 110 tahunan kira-kira. Rasul dan sahabat, Rasul kemudian sahabat. Itu tidak ada riwayat Idul Adha beda. Ya, karena apa? Karena Rasul dan para sahabat selama 100 tahun lebih puasa Arafah selalu bersamaan dengan wukuf di Arafah. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat berpuasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah. Ya, mosok disebut puasa Arafah sementara beda dengan wukuf di Arafah, kan penamaan yang sia-sia. Kalau puasa Arafah boleh beda dengan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah hari Rabu misalnya, kita puasa Arafah hari Selasa, ya tentu sia-sia penyebutan puasa Arafah. Kan saumu yaumi Arafah kata Nabi, tukaffiru sanatan madiyatan. Berpuasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kan begitu. Puasa Arafah. Kan mustahil Nabi bersabda tapi ucapannya sia-sia. Kalau puasa Arafah itu boleh beda dengan wukuf di Arafah, berarti ucapan ini sia-sia. Mustahil ucapan Nabi kok sia-sia. Ya. Salah. Maka selama 100 tahun lebih para sahabat selalu puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Sehari setelah wukuf, sehari setelah puasa Arafah ngapain? Sehari setelah puasa Arafah ngapain? Gak tahu. Sehari setelah puasa Arafah ngapain? Salat Idul Adha. Iya kan? Belum pernah Rasul dan para sahabat puasa Arafah hari Senin, kemudian Idul Adha hari Rabu misalnya. Pasti hari Selasa. Puasa Arafah ya salat Idul Adha. Ya. Jadi kalau Idul Fitri beda negeri bisa berbeda dan itu tidak terlalu masalah. Adapun Idul Adha seluruh negeri di muka bumi sama, karena patokannya mudah sekali, wukuf di Arafah. Yang menentukan wukuf di Arafah kapan ya terserah penguasa Arafah. Jangan bilang Saudi ya. Saudi kan baru berumur 200 tahun kurang ya kan, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang kan belum ada Saudi ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Saudi, hubungannya dengan wukuf. Kebetulan sekarang Arafah itu yang menguasai adalah pemerintah Saudi. Gitu. Waqiatul Ain saja. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi kira-kira 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, luar biasa, kaum muslimin diuji dengan ujian yang luar biasa, bahkan seluruh manusia di dunia ya. Padahal ada satu sunnah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'un itu. Kan tidak syak lagi itu ta'un.
Apa sunnah Nabi dalam menghadapi ta'un? Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Sederhana sekali. Ketika seseorang yang ada di dalam daerah yang terjangkit ta'un, lalu dia mati, dia sabar, dia tidak keluar karena memang haram, lalu dia mati terkena ta'un itu, virus itu dan seterusnya, maka matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Jadi luar biasa ta'un ini. Ya. Nah, apa yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak dihiraukan oleh kaum muslimin, terutama para tokoh. Ya. Barangkali antum masih ingat bagaimana beberapa pemerintah Islam jemput-jemputin warganya yang ada di Wuhan waktu itu, ya kan? Ini kan jelas melanggar sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, yang di dalam jangan sampai keluar, yang di luar jangan masuk. Ya, mestinya kita taati. Mestinya para tokoh Islam itu, para pemimpin Muslim itu mentaati satu sunnah Nabi ini. Jangan dikeluarkan, udah biarkan di situ. Karena ta'un itu nggak mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, nggak mungkin. Ya, paling setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, ya. Dan betul terjadi, ya kan? Coba kalau teori para ahli, para dokter itu benar, ya, 1 menularkan ke 2, 2 ke 4, 4 ke 16, 16 ke 32. Kalau teori ini benar, habis, kan gitu. Kena semua. Kan itu teorinya orang kafir seperti itu. Persis teorinya Abu Jahal, Abu Lahab, yang dibantah oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapan la adwa wala tiyarata. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada kesialan. Kenapa Nabi mengatakan tidak ada penularan penyakit, sementara Nabi mengatakan larilah kalian dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa? Berarti kan menular. Tapi di sini Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit. Kenapa? Itu dalam rangka membantah keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir Quraisy, bahwa penyakit itu punya kehendak. Persis seperti ucapan orang-orang kafir, dokter-dokter kafir. Mereka beranggapan penyakit itu punya kehendak. Jadi penyakit itu seolah punya seperti pasukan, saya mau serang ini, serang. Siapapun yang dekat pasti kena. Kan teori orang-orang kafir seperti itu. Jadi penyakit itu punya kehendak, virus itu punya kehendak. Ini dibantah oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit seperti itu. Jadi virus itu, penyakit itu akan menular dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Itu semuanya yang ngatur Allah. Bukan maunya si penyakit itu. Penyakit nggak punya kehendak. Dan insya Allah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada di antara antum, banyak di antara antum yang membuktikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak sekali. Dia kena, istrinya kena, anak-anaknya enggak, padahal campur aduk. Anak pertama kena, anak kedua kena, anak ketiga tidak, padahal campur aduk. Ini membuktikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa virus itu, penyakit itu tidak punya kehendak. Yang punya kehendak Allah. Kalau teori orang kafir itu benar, satu keluarga kena, pasti kena semua. Kalau virus itu punya kehendak, virus nggak punya kehendak. Ya, karena virus tidak punya kehendak, yang punya kehendak adalah Allah, maka logika sederhana apa? Merengeklah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, karena virus nggak kelihatan. Kecuali ular berbisa kan kelihatan, ya kita bunuh, kita jauhi. Singa kan kelihatan, udah jangan deket-deket. Virus nggak kelihatan, sulit sekali. Pakai alat aja sulit. Kenapa tidak merengek kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, malah sibuk dengan
cara-cara yang gak jelas. Kalau dia merengek memohon kepada Allah, cara yang sangat jelas, pasrah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini malah masjid ditutup, sholat berjamaah perek, bahkan Jumatan libur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal sebelah sana sholat Jumat berlangsung, pulang dari sholat Jumat biasa, nggak bergelimpangan. Ya, masuk kayak begitu kemudian ditakuti. Ya. Dan apa yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan, justru yang ketakutan luar biasa. Ya, yang cuek, yang pasrah dan seterusnya. Walillahilhamd, Allah selamatkan. Seandainya mati, pasti itu takdir. Nggak mungkin ajal itu batal gara-gara tidak ada virus. Ya, tidak mungkin ajal itu menjadi cepat gara-gara virus. Si fulan ini ditulis ajalnya oleh Allah meninggal 2030, tapi begitu 2021 terkena virus COVID, maka dia mati hari itu. Mungkinkah seperti itu? Mungkinkah seperti itu? Ya tidak mungkin. Orang kafir iya seperti itu. Kita kan enggak kafir, kita percaya takdir, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Enggak mungkin. Dari virus COVID kemarin tercatat misalnya yang meninggal 200.000 orang. Ya. Seandainya kemarin nggak ada COVID, itu 200.000 orang sekarang masih hidup, apa tetap mati? Tetap mati. Kalau orang kafir, iya, orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa bilang begitu. Kalau COVID nggak ada, 200.000 orang itu masih hidup. Itulah orang kafir. Dia kan nggak tahu takdir. Dia nggak percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa ajal kita masing-masing sudah ditulis. Si A bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, si B tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, semuanya sudah ditulis, nggak ada yang tertinggal. Dan ketika tulisan itu sudah sampai waktunya, hari Senin tanggal 12 jam 9, maka nggak mungkin jam 10, nggak mungkin jam 8, nggak mungkin hari Selasa, nggak mungkin hari Ahad, pasti hari Senin. Nggak mungkin tanggal 13, nggak mungkin tanggal 11, pasti tanggal 12. Persis seperti yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Saya kira orang kafir nggak tahu kaidah seperti ini. Hanya kita kaum muslimin yang tahu dan yakin betul dengan kaidah takdir seperti ini. Ya. Ketika para sahabat masih banyak yang hidup, bahkan Umar masih hidup, berarti masih banyak sekali ya. Rasul Abu Bakar sudah wafat. Itu kan di Syam pernah terjangkit taun. Nah, waktu itu Umar dengan pasukannya mau berangkat ke Syam. Demi mendengar di Syam sedang terjangkit taun, wabah penyakit, istilah kita pandemi. Agak panjang kisah ini ya. Awalnya Umar belum tahu hadis ini sebelum diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, akhirnya para sahabat tahu hadis itu. Bahkan munculnya hadis itu, masyhurnya hadis itu setelah peristiwa itu. Nah, bayangkan Umar aja belum tahu hadis itu. Maka kan sempat bersih tegang, sempat adu argumen, karena memang si pembawa hadis ini, periwayat hadis ini Abdurrahman bin Auf belum sampai, masih di perjalanan. Sementara harus diputuskan, kita teruskan masuk ke Syam apa kita batalkan. Ada yang mengatakan teruskan, ada yang mengatakan batalkan. Akhirnya Umar
sampai kepada satu keputusan, batalkan. Nah, disinilah ada pertanyaan dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Ana firru min qadarillah. Apa kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita masuk ke Syam lalu terjangkit taun? Takdir. Ya. Ngapain lari dari takdir Allah? Disinilah terkenal jawaban Umar yang apa istilahnya ditulis dengan tinta emas oleh para ulama. Apa? Iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Luar biasa ucapan beliau ini. Kalau kita lari dari takdir Allah menuju takdir setan, nah itu yang haram. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir iblis, nah itu yang haram. Atau menuju takdir Jibril lah, haram. Tapi ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, ya nggak haram. Ya, nggak selang lama Abdurrahman bin Auf datang membawakan hadis tadi, bahwa sabda Nabi, barang siapa yang berada dalam daerah taun jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ditaati oleh para sahabat, selesai, nggak lama, nggak sampai belasan tahun, puluhan tahun, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Kan ada kisah sejarah 1918 apa 19 pernah terjadi juga kan, yang mereka istilahkan flu Spanyol atau apa, ya sama, 2 tahun, 3 tahun, udah gitu selesai. Terserah Allah, bukan terserah si virusnya. Ini dengan sombongnya beberapa pemimpin muslim tidak menghiraukan sabda Nabi, malah dijemput-jemputin. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, seandainya tokoh-tokoh Islam, pemimpin-pemimpin Islam mengamalkan sunnah Nabi ini dan negeri muslim selamat, sementara yang terjangkit negeri-negeri kafir, ini kan setidaknya ada jalan untuk dakwah. Inilah Islam begini-begini. Dengan menerapkan syariat Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, lihat. Gitu. Banyak sekali syariat Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang luar biasa kalau diamalkan orang-orang kafir geleng-geleng kepala. Ya. Karena Islam betul-betul agama dari Allah, pencipta jagat raya alam semesta, pencipta berbagai macam penyakit. Beda dengan Yahudi, Nasrani, kan agama karangan pendeta dan pastor mereka. Kalau toh ada firman Allah di dalam Taurat dan Injil, itu sisa-sisa. Selebihnya mayoritas adalah ucapan para pendeta dan pastor mereka, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima amma wadihi. Al-Quran menjadi saksi bahwa para pendeta, para pastor itu merubah-rubah ayat Allah yang ada di Taurat, Injil. Apalagi Buddha, Hindu, Konghucu, udah jelas 100% bukan dari langit, 100% bukan wahyu, 100% bukan dari Allah. Kalau Yahudi, Nasrani dulunya dari Allah, kan dari Nabi Musa, Nabi Isa, tapi ya itu tadi dirubah-rubah. Yang masih asli Islam. Untuk Al-Quran, untuk hadis banyak yang dhaif, bahkan maudhu, palsu. Maka disinilah perlu tasfiyah, tarbiyah, tasfiyah. Ya, mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan, mana yang betul-betul sunnah Nabi, mana yang bukan. Kalau tanpa tasfiyah, tarbiyah, ya rusak. Ya. Maka beruntung kita dipertemukan oleh Allah dengan para ulama, Syekh Albani misalnya, Syekh bin Bas misalnya, Syekh Utsaimin misalnya, walaupun lewat suara, enggak bertemu langsung, walaupun lewat tulisan. Yang dari mereka akhirnya kita tahu menutup bacaan Al-Quran dengan shadaqallahul adzim ternyata tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat.
Ya. Habis salat Id mengucapkan minal aizin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Yang dicontohkan oleh para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Dari mana kita tahu ini? Kita kan bukan ahli hadis, kita nggak tahu apa-apa tentang hadis, tapi kita tahu alhamdulillah. Kenapa? Dari ulama-ulama kita yang ahlul hadis, dari Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan seterusnya. Ini nikmat yang sangat besar. Sementara saudara-saudara kita nggak bisa membedakan apa bedanya minal aizin dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka nggak bisa bedakan. Sama-sama bahasa Arab, sama-sama baik, ya. Bismillah dengan Allahumma barik lana fima razaqtana, nggak bisa bedakan mereka. Atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu dengan zahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru. Mereka nggak bisa bedakan. Antum bisa bedakan, alhamdulillah. Yang ini sahih dari Nabi, yang ini dhaif. Apa nggak nikmat itu? Nikmat sekali, sangat nikmat. Saudara-saudara kita umumnya nggak bisa bedakan antara sholat tahiyatul masjid yang jelas sunnahnya, sholat qabliyah subuh yang jelas sunnahnya, dengan sholat nisfu Sya'ban. Mereka nggak bisa bedakan. Dikiranya sama-sama sholat, sama-sama sunnah, sama-sama berpahala, padahal tidak. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Yang satu dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, yang satu lagi tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Seumur-umur Rasul dan para sahabat belum pernah sholat nisfu Sya'ban, ya. Belum pernah puasa hari kelahiran masing-masing. Semuanya puasa hari Senin Kamis. Senin hari kelahiran Nabi. Kan tidak mungkin para sahabat lahir hari Senin semua, ya kan? Jadi kelahiran Nabi bukan kelahiran masing-masing sahabat. Dan begitu seterusnya. Kita lanjutkan. Ini masalah besar sedang menimpa beberapa negeri Islam. Ambil contoh di awalnya, waktu itu diawali dari Mesir, kemudian merembet ke Libya, merembet lagi ke Syria. Hari itu kaum muslimin, Mesir kaum muslimin, Libya kaum muslimin, Syria kaum muslimin, mereka tidak puas dengan kepemimpinan presiden mereka, Husni Mubarak, Muammar Gaddafi, ya, Bashar al-Assad. Lalu demo, menggulingkan. Dan apa yang terjadi? Ya, mirip-mirip dengan rakyat Indonesia sekarang. Rakyat Indonesia sekarang ini, terutama antum barangkali yang 98 jadi mahasiswa, banyak di antara antum yang menyesal, ya, menyesal. Persis seperti ucapan para imam, al-fitnatu idza aqbalat, ketika fitnah itu, fitnah ujian, ya, ketika fitnah itu datang, maka tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang berilmu. Ketika fitnah itu hilang, lewat, semua tahu. Yang berilmu tahu, yang bodoh juga tahu. Persis seperti kejadian di negeri kita ini. Tahun 98, yang tahu bahwa ini fitnah sedikit sekali, hanya orang-orang yang berilmu. Mereka mengatakan jangan demo, jangan protes, bersabarlah.
walaupun dolar melonjak luar biasa, walaupun presiden dan kroni-kroninya korupsi, sabar. Yang bilang seperti itu siapa? Beberapa ustadz salaf, sedikit sekali. Selebihnya luar biasa, cacian, makian, hujatan. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, nyesel. Itu persis kalimat para imam. Fitnah itu begitu datang pertama kali hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Begitu lu udah lewat, yang berilmu tahu, yang bodoh juga tahu. Ya, persis seperti di Libya. Waktu itu dengan bangganya, waktu itu dengan semangatnya Muammar Gaddafi dibunuh. Luar biasa. Padahal seburuk-buruk Muammar Gaddafi tentu ada kebaikannya, dan banyak kebaikannya. Saya kira antum dengar ya. Antum tahu bagaimana mereka sekarang ini yang dulu membunuh Muammar Gaddafi nyesel. Nyesel. Persis ucapan para imam tadi. Fitnah itu begitu datang diketahui hanya oleh orang-orang yang berilmu. Begitu lewat, yang bodoh jadi tahu, ikut tahu. Tapi sudah lewat, sudah telat, nyesel mereka. Termasuk di Syria, hancur-hancuran. Mesir hancur, Libya hancur, Syria lebih hancur lagi. Kenapa? Ya itu tadi, bahwa Bashar al-Assad adalah bau-bau Rafidah, urusan dia. Apakah Bashar memaksa rakyat untuk ikut berakidah Rafidah? Enggak. Enggak. Cuma dianya aja keyakinannya Rafidah, iya, tapi tidak ngajak-ngajak. Dan memang nggak bisa mentang-mentang presiden, mentang-mentang raja, mentang-mentang penguasa, lalu memaksa rakyatnya untuk ikut manhaj dia, nggak bisa. Ikut agama dia, nggak bisa. Siapa contoh? Raja Najasyi. Kurang apa raja? Bukan presiden lagi. Kalau presiden kan masih direcokin sama parlemen kan. Kalau raja kan tidak. Oleh karena itu beberapa kali peperangan antara Romawi dan Parsi kan selalu dimenangkan oleh Parsi awalnya. Karena Romawi ada parlemennya. Gitu. Parsi kan tidak. Ini yang Raja Najasyi, raja muslim. Masuk Islam. Masuk Islam. Dan sah Islamnya, buktinya disolati oleh Nabi ketika meninggal secara gaib dari Madinah, satu-satunya salat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana? Apakah beliau diikuti oleh rakyatnya berbondong-bondong masuk Islam? Tidak. Tidak. Justru Nabi menyolati secara gaib karena nggak ada satupun yang menyolati dia merahasiakan keislamannya diam-diam, padahal raja. Karena memang tidak mudah, tidak bisa mentang-mentang raja, mentang-mentang presiden, mentang-mentang penguasa lalu bisa memaksa rakyatnya ikut-ikutan manhaj dia, ikut-ikutan agama dia. Tidak bisa. Maka lihat dakwah para nabi, para rasul, dimulai dengan kekuasaan? Tidak. Dimulai dari pintu ke pintu, dimulai dari orang ke orang, diajak untuk beriman kepada Allah sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Dakwah seperti itu para nabi, para rasul. Bukan seperti anggapan sebagian orang hizbiyin, harokiyin, pokoknya yang penting kita berkuasa dulu. Kalau kekuasaan sudah kita pegang, minimal gubernur atau menteri dalam negeri, gampang nanti dakwah. Kata siapa? Raja Najasyi kurang apa? Ya. Nah, seandainya kaum muslimin di Syria waktu itu, di Libya waktu itu, termasuk di negeri kita, faham sunnah, tahu sunnah, menjalankan sunnah. Apa sunnah bagi kita para rakyat ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang diktator, yang korup, yang asarah? Apa sunnahnya? Ya, tu'ad
tu'addunal haqqa alladhi alaikum. Tu'addunal haqqa alladhi alaikum. Tunaikan kewajiban kalian kepada penguasa. Apa kewajiban kita kepada penguasa? Taat, sabar, diam, jangan menyebarkan aibnya. Gitu. Kemudian wa tas'alunallaha alladzi lakum. Mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Jangan minta hak kepada pemimpin. Orang pemimpinnya athara, zalim, mementingkan diri sendiri, minta kepada Allah. Sunnah yang satu ini tidak dikenal oleh kaum muslimin, tidak jalankan oleh kaum muslimin, terjadilah apa yang terjadi. Seandainya hari itu kaum muslimin di negeri kita mengamalkan sunnah ini, termasuk yang di Syria, termasuk yang di Libya, di Mesir, di Afgan dan lain-lain, insya Allah akan terjadi ketika para sahabat dan tabi'in dipimpin, diperintah oleh seorang penguasa yang sangat zalim bernama Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa. Saya kira Bashar al-Assad, Muammar Gaddafi, siapa lagi, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kedoliman Hajjaj bin Yusuf. Bayangkan cucunya Abu Bakar, anaknya Asma binti Abu Bakar, yang sering ditimang-timang oleh Aisyah. Kan Aisyah bibinya, ya kan? Siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini tadinya berkuasa, khalifah, sempat menjadi khalifah seluruh negeri Islam kecuali Syam. Syam dikuasai oleh Muawiyah waktu itu. Yazid, ya, Muawiyah sudah tidak ada. Kemudian kekuasaan Abdullah bin Zubair ini mengecil. Akhirnya sekitar Hijaz saja, Mekah, Madinah. Kemudian mengecil lagi hanya Mekah. Kemudian mengecil lagi hanya sekitar Masjidil Haram. Kemudian mengecil lagi hanya sekitar Ka'bah. Didesak terus oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf yang kejamnya luar biasa. Muslim, Hajjaj bin Yusuf Muslim, dan akhirnya digantung di dekat Ka'bah, disalib di situ, meninggal, disaksikan oleh ibunya Asma binti Abu Bakar. Pasukannya karena melihat bagaimana Abdullah bin Zubair semakin lemah, dari ribuan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi puluhan, dari puluhan menjadi belasan. Akhirnya tinggal beberapa gelintir saja yang masih setia kepada Abdullah bin Zubair. Akhirnya tinggal satu orang yang setia kepada Abdullah bin Zubair. Siapa? Ibunya tadi. Kasih sayang seorang ibu, siap mati bersama anaknya. Luar biasa. Nggak ada habis-habisnya membicarakan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Bahkan Hasan Basri, Imam Hasan Basri, tabi'un jalil, pernah mengatakan, seandainya masing-masing generasi nanti berlomba di hadapan Allah untuk menyerahkan manusia terzalim di zamannya. Misalnya zaman Nabi Isa yang paling zalim siapa? Zaman Abu Bakar yang paling zalim siapa? Nah, kita zaman kita serahkan nanti Hajjaj bin Yusuf. Maka insya Allah kita menang. Saking zalimnya Hajjaj bin Yusuf, lainnya kalah. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in? Kan di zaman Hajjaj bin Yusuf itu bertemu antara para sahabat dan tabi'in. Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, ya. Ada masih banyak sahabat yang hidup, diantaranya Asma binti Abu Bakar. Anas bin Malik masih hidup. Adakah para sahabat, tokoh-tokohnya seperti Anas bin Malik menggalang kekuatan, turun ke jalan, teriak-teriak, menyusun kekuatan untuk menghadapi Hajjaj bin Yusuf? Gak ada sama sekali.
Nggak ada, persis apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dia sabar, bahkan nggak dibahas di majelis-majelis. Nggak kayak kita, ya asal ada apa, bahkan sembako naik, BBM naik, dibahas di majelis. Ya, rendah sekali seolah majelis itu ya, dibahas di pengajian-pengajian. Karena nggak ada membahas itu. Yang dibahas qala Allah wa qala Rasul, bagaimana jalan menuju surga, bagaimana supaya selamat dari neraka, bagaimana sifat darah haid, apa bedanya dengan darah istihadah, cara tayamum yang benar. Itu pembahasan akhirat, nggak ada pembahasan dunia. Kita katakan para sahabat penakut, kita katakan para sahabat dan tabi'in tidak peduli dengan kaum muslimin. Lancang sekali mulut kita. Para sahabat, para tabi'in tidak penakut, nggak ada dari mereka yang penakut. Tapi karena memang sunnah Nabi seperti itu, sabar. Dan apa buah kesabaran mereka? Antum tahu? Buah kesabaran mereka luar biasa. Karena mereka faham dan yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, janji Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kesabaran mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Apa hasilnya? Umar bin Abdul Aziz. Insya Allah antum tahu siapa Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi ini betul-betul menunjukkan bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam tidak omong kosong. Umar bin Abdul Aziz sampai dikatakan oleh Imam Muhammad, beliau adalah orang pertama, Imam Syafi'i orang kedua, kan 100 tahun sekali. Ya. Gak ada pertumpahan darah ya kecuali itu saja. Gak ada kemudian mereka siap mati demi membela Abdullah bin Zubair, enggak, biarkan saja. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Antum kembali iktikaf insyaallah. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan?